warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta didik di rumah yang berbahagia. Perkenalkan, saya Pak Sarjuni, pengampu kimia dan juga diamanai sebagai Waka Kurikulum di tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu, perkenankan pada saat ini kami sampaikan yang berkaitan dengan program kurikulum. Para peserta didik di rumah yang berbahagia, kurikulum tentu Anda sudah memahami makna dari kurikulum. Kurikulum itu adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang dipersiapkan dari satuan pendidikan untuk para peserta didik yang ditempuh dalam waktu periode tertentu sesuai dengan jenjangnya. Di SMA Negeri 1 Patok dan juga satuan pendidikan yang lain, di dalam kurikulum itu memuat visi dan misi. Sebagaimana sekolah kita, visi yang tertuang di dalam dokumen kurikulum sebagai acuan adalah kita unggul dalam imtak dan iptek, terampil, mandiri, bertanggung jawab, berbudaya, serta peduli kesehatan dan lingkungan. Para peserta di rumah yang berbahagia, visi itu suatu cita-cita dari satuan pendidikan kita. Nah, untuk menggapai cita-cita itu ada tahapan namanya misi, di mana misi itu untuk menjabarkan dari cita-cita di satuan pendidikan kita itu. Di dalam visi kita memuat unggul dalam imtak. Ini berarti para peserta didik diharapkan setelah lulus dari SMA Negeri 1 Patok, Anda memiliki kepribadian, akhlak, karakter, iman dan takwa. Kemudian di situ dalam visi ada iptek, berarti ilmu pengetahuan dan teknologi. Anda punya kognitif pengetahuan tentang pengetahuan dan teknologi, juga terampil, mandiri. Ketika Anda hidup di masyarakat mampu ada kemandirian, maka di lembaga sekolah kita ada pembelajaran kewirausahaan dan juga keterampilan-keterampilan yang di situ memuat life skill, kecakapan hidup, sehingga anak-anak sekalian setelah lulus mungkin ada yang langsung menciptakan dunia pekerjaan, maka Anda diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, ada kemandirian. Kemudian bertanggung jawab, berbudaya. Budaya itu ada dari kata budi dan daya, ya. Maka pembiasaan di sekolah kita ada 5S: senyum, sapa, salam, sopan santun. Itu kalau sudah menjadi pembiasaan, maka akan menjadi budaya. Budaya juga serta peduli kesehatan dan lingkungan. Apalagi di saat ini, di era pandemik seperti ini, kita harus benar-benar menjaga namanya kesehatan. Kesehatan itu adalah sesuatu yang menjadi fondamen dasar agar kita bisa beraktivitas, ya, bagi pelajar ya bisa belajar dengan optimal, Bapak Ibu guru, karyawan bisa melaksanakan kedinasan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah modal dasarnya adalah kesehatan dan lingkungan kita. Para peserta didik di rumah yang berbahagia, berikut ini kami sampaikan tentang program kerja bagi saya selaku Waka Kurikulum di tahun pelajaran 2021-2022.
Ini yang pertama adalah berkaitan dengan penyusunan dan pengembangan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perlu anak-anak ketahui bagi siswa kelas 11 dan 12, adik kelas kalian yang kelas 10 itu kebetulan sekolah kita ditetapkan juga sebagai sekolah penggerak. Untuk di Gunung Kidul itu baru ada 5 sekolah anak sekalian ya. Baru yang pertama SMA Negeri 1 Wonosari, SMA Negeri 2 Wonosari, SMA 1 Karangmojo, SMA 2 Pelayan, dan SMA kita, SMA Negeri 1 Patok. Yang kita kenal dengan sekolah penggerak. Nanti bisa kita sampaikan ya beberapa hal, karena itu kelas 10, maka substansinya adalah untuk kelas 11 dan 12. Diawali dengan penyusunan analisis konteks 8 standar. Jadi dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan yang kita sebagai pelaksana implementasi kurikulum 2013, kalian kelas 11 dan 12 itu sebelum kita menyusun dokumen itu ada namanya kegiatan penyusunan analisis konteks ya. Kita menganalisa, mengevaluasi kurikulum di tahun 2020-2021 yang lalu. Nah, analisa yang 8 standar itu menjadi acuan di dalam penyusunan draft kurikulum tingkat satuan pendidikan dokumen kita ya. Bagi yang kelas 10 istilahnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOS ya. Kemudian setelah kita menyusun draft kurikulum, maka dari pihak sekolah sebagai satuan pendidikan melakukan sosialisasi, artinya penyampaian kepada publik, baik itu melalui rapat kerja dengan komite, dan juga kita sampaikan, kita mengundang pihak-pihak terkait ya, stakeholder, ada dari DUDI ya, dari pihak terkait ini kita undang karena saat ini masa pandemik, sehingga di dalam publikasi kemarin tanggal 9 Juli 2021 baru melalui online ya. Kemudian setelah kita berhasil menyusun draft dan sosialisasi dokumen kurikulum kita lakukan yaitu penyusunan dokumen KTSP buku 2 dan buku 3. Buku 2 itu apa? Yaitu kita kenal dengan silabus dan RPP buku 3. Kemudian para siswa yang berbahagia, kegiatan yang kami lakukan, program yang kita rancang adalah persiapan kegiatan belajar mengajar. Karena di saat ini kita masih pemberlakuan masa pandemik, maka kita dalam penyusunan pembagian jam mengajar atau pembelajaran juga masih memberlakukan PJJ online. Kemudian untuk kegiatan kami berikutnya adalah menyusun pembagian tugas. Ini sudah kita laksanakan pada hari Jumat yang lalu, dan kita menyusun jadwal pembelajaran. Kegiatan yang lain adalah penyusunan perangkat administrasi Bapak Ibu Guru. Jadi para peserta yang berbahagia, bahwa Bapak Ibu itu di dalam menyampaikan pembelajaran itu juga menggunakan acuan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembelajaran. Tidak hanya sekedar membawa buku kemudian menyampaikan pembelajaran saja, tetapi menggunakan acuan yang dinamakan administrasi pembelajaran Bapak Ibu Guru. Kemudian kegiatan yang kami lakukan berikutnya adalah pelaksanaan KBM di semester gasal, semester
di tahun 2021-2022 ini yang kita lakukan, yaitu dimulai dari tanggal 12 itu untuk kelas 10 adalah MPLS itu sampai 5 hari. Kemudian kegiatan pembelajaran semester 1 itu sampai tanggal 3 Desember 2021 ya. Jadi 12 Juli itu sudah terhitung awal masuk pembelajaran sampai tanggal 3 Desember 2021 semester 1. Karena pada tanggal 23 Desember adalah penerimaan raport hasil pembelajaran semester 1. Maka anak-anak sekalian bisa memperkirakan ya, untuk saat ini ya, ini sudah terhitung awal masuk tahun pelajaran sampai pembelajarannya sampai tanggal 3 Desember dan disambung dengan kegiatan penilaian akhir semester itu. Kemudian penerimaan rapot adalah pada tanggal 23 Desember 2021. Kemudian program kami berikutnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas para peserta didik. Kita setelah buat perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang lalu, kemudian kita adakan evaluasi yang lalu, kemudian kami berupaya untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Apa langkah kita? Ya, kita melakukan program pendalaman materi asesmen. Asesmen itu sama dengan penilaian. Maka di kelas 11 kalian nanti ada penilaian yang namanya asesmen, yaitu sekitar tanggal 13 sampai dengan 17 September 2021. Ini kemudian upaya kita untuk meningkatkan kualitas peserta didik juga dengan pendalaman materi ujian sekolah bagi kelas 12. Meskipun pemerintah sudah menghapus UN, tetapi karena namanya penilaian pendidikan itu di samping dari guru mata pelajaran, kemudian juga dari satuan pendidikan dan juga dari pemerintah, maka sebagai indikator keberhasilan kita manakala hasil ujian sekolah kita itu juga di posisi mana. Alhamdulillah pada tahun 2021 yang lalu, kakak kelas Anda di dalam hasil tryout tingkat provinsi maupun ujian yang lain itu ada kenaikan. Kami berharap para peserta didik di tahun ini juga akan lebih meningkat daripada yang tahun lalu. Kemudian upaya peningkatan kualitas peserta didik yang lain adalah dengan pelatihan olimpiade. Kita kemarin di masa pandemik pada jelang ujian pada jelang PAT itu ada olimpiade, tetapi karena hampir berdekatan dengan kegiatan PAT sehingga kurang optimal, apalagi situasi pandemik sehingga kita kurang maksimal di dalam persiapan untuk lomba dalam rangka KSN atau lomba secara olimpiade baik IPA maupun IPS. Dan upaya yang lain yaitu dengan praktikum baik itu IPA, fisika, kimia, biologi. Mudah-mudahan nanti kalau sudah new normal benar, kita berdayakan, kita optimalkan lab kita supaya memori di dalam konsep-konsep kognitif peserta didik itu akan lebih meningkat. Jadi kalau melalui pengalaman
praktikum itu konsep yang ada akan lama membekas dan mudah untuk mengingat memori tersebut. Kemudian di samping itu kami juga punya program tentang untuk peningkatan kompetensi guru tenaga kependidikan. Apa yang kita kerjakan yaitu satu melalui wadah MGMP. MP atau musyawarah guru mata pelajaran ya. Kalau di SMA kita khusus guru ekonomi itu ada beberapa bapak ibu ya, ada Pak Jayusman, ada Pak Sartono, ada Ibu Patmiatun, ada Ibu Vero. Itu juga namanya MGMP ekonomi tingkat sekolah. Saling informasi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik maupun kompetensi yang lain bagi Bapak Ibu. Itu salah satu contoh. Kemudian kita mengikut sertakan seminar atau diklat. Itu upaya kita untuk meningkatkan peserta didik. Juga peningkatan kompetensi bagi guru tenaga kependidikan yaitu melalui diklat dan juga workshop TIK, terutama Bapak Ibu yang sudah agak lanjut usia itu perlu ada pembelajaran tentang TIK agar bisa mengikuti arus informatika sebagaimana anak-anakku sekalian. Kemudian untuk mengukur kemampuan tiap semester ada penilaian ya. Penilaian yang pertama ada penilaian harian. Kalau nanti anak-anak sekalian dengan kelas 10 itu ada asesmen, istilahnya penilaian sama ya. Kalau kelas 10 ada asesmen formatif dan sumatif, maka di kelas 11 dan 12 itu ada penilaian harian pertama, harian kedua, dan juga penilaian bersama yang kita lakukan namanya istilahnya tengah semester 1. Ini kapan? Yaitu setelah paling tidak 9 minggu dari awal masuk tahun pelajaran, maka nanti pada penilaian tengah semester atau penilaian bersama itu tanggal 20 sampai tanggal 28 September. Tanggal 20 sampai 28 September 2021 adalah penilaian harian bersama atau penilaian tengah semester 1. Sehingga para peserta didik diharapkan 9 atau 10 minggu itu sudah mempersiapkan dengan baik agar prestasi Anda dalam pembelajaran itu meningkat. Kemudian yang berkaitan dengan penilaian adalah remedi dan pengayaan. Remedial itu dilaksanakan setiap mengakhiri KD, kompetensi dasar. Kalau Bapak Ibu yang mengampu di kelas itu pada cakupan KD 1 atau KD 3.1, KD 3 itu artinya KI pengetahuan ya, pada urutan pertama itu bagi peserta didik yang belum mencapai KKM yaitu 73, KKM kita 73, KKM sekolah itu ya. Tetapi perlu anak-anak ketahui, ketemu 73 itu ada Bapak Ibu yang mungkin KKM-nya 75, ada yang 74. Nah itu ditambah mapelnya ada berapa, dibagi sejumlah mapel, maka akan ketemu 73 itu yang namanya KKM ya. KKM kita 73. Kemudian di samping remedi dan pengayaan ya, pengayaan dilakukan bagi yang sudah di atas kriteria ketuntasan minimal, dilakukan pengayaan. Kemudian ada penilaian tengah semester atau penilaian bersama, penilaian harian bersama tadi ya, pada tanggal 20 sampai 28 September 2021 itu. Kemudian penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester.
Apa bedanya penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun PAT? Kalau penilaian akhir semester itu dilakukan pada semester ganjil, yaitu sekitar minggu pertama bulan Desember. Sesuai dengan kalender pendidikan kita, penilaian akhir semester atau PAS itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 14 Desember 2021. Sedangkan kalau penilaian akhir tahun itu adalah penilaian yang dilakukan di akhir tahun ajaran. Jadi mohon bisa difahami. Kemudian untuk ujian praktek bagi kelas 12 itu nanti dilakukan pada bulan Februari. Di jadwal agenda kita agendakan yaitu 21 sampai dengan 25 Februari 2022. Itu adalah ujian praktek sekolah. Ini kemudian untuk asesmen kompetensi minimum itu bagi kelas 11 ya. Kelas 11 nanti di bulan September itu ada asesmen ya. Asesmen atau penilaian kecakapan ya. Maaf ya, kami ulangi. Asesmen itu penilaian kompetensi minimum ya. Nanti pada bulan September sebagaimana saya sampaikan di depan. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi tentang awal tahun pelajaran baru, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun ya, sosialisasi ujian sekolah dan sebagainya melalui wadah yaitu Bapak Ibu orang tua Anda ya, yang biasanya kami hadirkan. Kemudian rapat-rapat ini yang kami program ada rapat pra pleno kenaikan kelas, ada rapat pleno kenaikan kelas, pra pleno kelulusan, dan rapat pleno kelulusan. Ini tidak perlu kami sampaikan. Intinya bagi putra-putri yang berbahagia di rumah, bahwa Anda sebagai implementasi kurikulum 2013 kelas 11 dan 12 itu dalam satu minggu ada 46 beban jam pelajaran, 46 jam beban pelajaran, di mana selama satu minggu yang dilaksanakan pembelajaran 5 hari belajar sebagaimana yang sudah kita lakukan pada era normal dahulu ya. Itu hari Senin ada 10 jam, dari jam pertama itu upacara, kemudian sampai pada jam 10. Kemudian Selasa itu ada 10, Rabu, Kamis juga 10 jam pembelajaran, Jumat 8 jam pembelajaran. Jadi totalnya untuk kelas 11 dan 12 itu ada 46 beban jam pembelajaran. Anak-anak sekalian, karena saat ini masih masa pandemik, sehingga di dalam implementasi pembelajaran itu banyak pertimbangan yang seharusnya kita ambil contoh, misalnya bahasa Indonesia itu 4 jam. Karena masa pandemik, maka di dalam penjadwalan PJJ online itu hanya 1 kali. Mestinya kan 4 jam atau 2 kali paling tidak pertemuannya. Sehingga pemanfaatan Anda ya, di dalam mengikuti pembelajaran itu kami harapkan untuk intens. Kami mengharapkan kepada para peserta didik semua di rumah belajar dari pengalaman di tahun 2020 yang lalu. Anda bisa
menengok teman-teman yang berhasil. Kakak kelas Anda yang kelas 12 itu kemarin berhasil lulus dengan nilai predikat yang bagus, itu didominasi oleh peserta didik putri. Nah, ini kami harapkan bagi peserta didik putra juga ikut berkompetisi. Sayang sekali, Anda itu siswa putra itu kan nggak banyak tantangan, nggak banyak hambatan. Tetapi saat-saat ini kok kemarin kalah oleh prestasi peserta didik yang putri. Maka diharapkan di tahun 2021-2022 mudah-mudahan peserta didik yang putra, saya yakin dan percaya untuk bisa lebih sukses dari siswa yang putri ya. Demikian juga yang putri juga punya tekad, tidak ingin kalah dalam keberhasilan dengan peserta didik yang putra. Kalau dua-duanya punya tekad, insya Allah itu semuanya akan menghasilkan prestasi dan hasil yang optimal, yang membanggakan. Ini gambaran mengapa di dalam pembelajaran kita yang seharusnya 4 jam hanya 1 jam, satu tatap muka, tetapi tetap alokasi waktunya juga secara proporsional. Kemudian anak sekalian, agar kalian punya prestasi yang bagus, kami mohon setiap pembelajaran itu ikuti dengan baik. Pada saat presensi di awal oleh disampaikan Bapak Ibu pengampu, Anda langsung merespon presensi. Demikian juga tugas pembelajaran itu juga harus segera untuk dikirim. Tidak perlu menunggu sampai ngulur waktu. Bapak Ibu lebih mengapresiasi bagi peserta didik yang mengirimkan tepat waktu ketimbang yang terlambat dalam pengiriman. Nah, ini tentu berkaitan dengan kualitas nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu. Jangan sampai dalam 1 semester itu tidak mengikuti sampai banyak kali pertemuan. Sehingga apa? Ketika rapat pleno, baik itu pra kenaikan maupun pleno kenaikan kelas, ada beberapa siswa yang diminta untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan jatah alokasi jumlah pertemuan yang dilaksanakan Bapak Ibu guru tersebut. Nah, ini tentu akan menghambat kegiatan Anda dan juga prestis Anda, prestasi Anda kurang memenuhi harapan Bapak Ibu guru dan orang tua. Lebih baik sekali tempuh meskipun hasilnya belum maksimal daripada menanggung atau mengumpulkan di belakang hari. Meskipun jawaban itu mungkin lebih banyak kalimatnya, tetapi akan lebih dihargai pada saat pengumpulan yang pertama. Ini kami harapkan supaya di tahun pelajaran baru ini punya tekad baru, semangat baru, agar akhir tujuan pembelajaran Anda, prestasi Anda bisa diraih dengan sukses. Kita ambil contoh anak-anakku sekalian. Ketika ada seorang pelari yang cepat, manakala dia itu titik awalnya, tumpuan awal sudah salah, tentu finishnya juga akan kalah dengan yang titik tumpuan awalnya itu tepat. Demikian juga ketika Anda titik awal, start awal pembelajaran sudah tidak sesuai, tentu tujuan pembelajaran Anda nanti juga kurang optimal. Inilah filosofi bahwa persiapan, perencanaan itu adalah awal keberhasilan. Maka melalui program kurikulum ini saya mengingatkan pada segenap sivitas Bapak Ibu guru karyawan
dan juga putra-putri peserta didik yang berbahagia, kami sangat mengharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi setiap program selalu dilaksanakan sehingga akan membuahkan hasil yang optimal, yang maksimal dan membanggakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak yang kami sampaikan ini ada hal-hal yang kurang tepat, maka saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.